Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenapa Selamat tuh? menjalankan ibadah puasa. Oh Masya Allah, iya buat jemaah di rumah selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita dilancarkan insya Allah hari ini sampai buka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah buat jemaah yang baru bergabung hari ini kita masih sedang membahas tema kita yang sangat bagus sekali. Benarkah penduduk surga tidak tidur? Alhamdulillah. Kira-kira tidur enggak ya? Tidur nggak ya Tidur nggak kira-kira ya? nih? Ya tadi di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah menjelaskan dan menggambarkan seperti apa indahnya surga. Nah kali ini aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam nih. Ustadz ini kan setiap orang kan meninggal dengan usia yang berbeda-beda nih. Oh Masya Allah. Nah itu bagaimana sih Ustadz ketika dia meninggal apakah usianya akan sama seperti di dunia? Nah terus usianya ini makin bertambah nggak ya Ustadz? Nah itu seperti apa waktu saat dia berada di surga? Silakan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya hadis riwayat Ahmad, orang yang masuk surga itu usianya adalah thalathin, bisa 30 tahun atau 33 tahun. Wah, 30-an tahun atau sampai dengan 33 tahun hadis riwayat Ahmad. Kemudian mereka muncul dalam keadaan jurdun, murdun, mereka dalam keadaan segar bugar, mereka dalam keadaan kuat, mereka dalam keadaan tidak ada kelemahan dalam fisiknya, mereka muncul dengan dalam keadaan bercelak matanya, mereka muncul dengan sifat mata. Ya ada. Ini Ya, sebelah kiri saya pakai celak, makanya celak sunnah Nabi itu soalnya, sebenarnya Masya Allah. bagi laki-laki untuk menggunakan celak mata, laki-laki dan perempuan ya Habib ya. Dua-duanya disunahkan untuk menggunakan celak mata. Karena ternyata penghuni surga muncul dalam keadaan demikian di usia 30-an tahun. Jadi kalau misalnya meninggalnya beda-beda usianya, maka mereka nanti di sana dibahagiakan dengan tidak ada lagi kasta bahwasanya saya lebih tua daripada kamu, saya lebih muda, lebih kuat daripada kamu. Tidak ada, itu semua dihindari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Ada seorang nenek yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mulai berbicara dengan nenek tersebut. Kata nenek ini, adakah yang seperti saya di surga? Kata Rasulullah, tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Maka menangis nenek tersebut. Maka Rasulullah SAW dengan nada bercandanya beliau tersenyum lalu mengatakan, memang tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Karena sebelum masuk surga semuanya dikembalikan muda. Ya, jadi memang orang berbeda usianya ketika meninggal dunia. Lalu masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan usia yang disamaratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ada lagi. Yang membedakan kita hanya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita adalah amal soleh yang pernah dilakukan di dunia. Pertanyaan selanjutnya, kan abadi ini di surga, apakah bertambah usianya? Nah itu gimana tuh? Jadi kami dengan kelemahan ilmu kami tidak mendapatkan riwayat apakah mereka akan bertambah usianya atau tidak, tapi mereka akan terjaga dalam kebugarannya. Mereka akan terjaga dalam kebugarannya, mereka akan bertambah dalam ketampanannya. Bahkan ketika mereka berpisah, kan ada juga jalan-jalan nanti. Ada wisata juga, mereka jalan-jalan ke rumah tetangga, saling mengunjungi. Ketika saling mengunjungi, pulanglah laki-lakinya ke rumahnya mengatakan, ih tambah cantik istriku. Istrinya pulang ke rumahnya, ih tambah ganteng suamiku. Jadi selalu seperti itu, bertambah, dan bertambah. Jadi permasalahan usia ini adalah sesuatu yang gaib juga. Tak akan tetapi dijelaskan dalam riwayat-riwayat bahwasanya semua sepakat bahwa 30 sampai 33 tahun usia seseorang berada di dalam surganya. Pertanyaan ketiga, kenapa harus 30 tahun atau 33 tahun? Kenapa demikian? Menurut ulama, salah satunya juga Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya 30 tahun itu usia-usia matangnya seseorang. Semua berfungsi baik ya, dalam riwayat disebutkan semuanya berfungsi baik, jantungnya berfungsi pada saat itu sangat baik, usia kematangan imunnya pada saat itu sangat baik, usia kematangan organ-organ lainnya sangat baik, matanya apa segala macam, maka Allah memberikan sesuatu untuk menyempurnakan makhluknya yang tidak pernah dirasakannya di dunia. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Para penduduk surga nanti saling berhadapan, saling tanya bertanya, ih tambah muda, ih kau juga gitu. Luar biasa ya Ustaz Syam. Jadi
nanti penduduk surga ini disamaratakan umurnya. Bisa meratakan. 30 sampai 33 Supaya tahun. tidak ada standar Masya sosial. Oh, Allah. awas minggir-minggir, yang lebih tua di sini, yang lebih nggak ada. Masya Allah, dan semua ketampanan dan keindahan kita bertambah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya, ini berikutnya kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media yang akan dijawab oleh Ustadz Maulana. Iya. Ini Instagram dari hamba Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya, kalau suami istri gitu mereka bakal ketemu juga gak sih Ustadz di surga kelak? Tapi kalau suaminya direbus sama pelakor, waduh ini kayaknya lagi nonton drakor nih kayaknya nih. Tapi kalau suaminya direbut pelakor, kira-kira di surga ketemunya sama istri atau sama pelakor ya Ustadz? Terus penduduk surga bisa punya anak juga gak sih Ustadz? Ya mohon izin silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau berbicara nanti bertemu enggak, nanti kita di hari kemudian dikumpulkan. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, begitu pula nanti insya Allah nanti kita dikumpulkan juga di hari kemudian. Amin. Karena kita berada dalam kebaikan. Karena yang membuat orang nanti berkumpul dari kemudian, karena keimanannya, ketakwaannya. Itulah yang menyebabkan mereka berkumpul. Berkumpul enggak sama suamiku? Berkumpul enggak sama istriku? Tergantung. Kalau mereka beriman, beramal saleh, bertakwa, dikumpulkan. Cuma memang gini, mohon izin, ada orang tidak akan berkumpul dengan pasangannya di dunia. Karena disebabkan satu, perceraian di kala hidup beda dengan perceraian di kala mati. Kan ada dua kata pisah di sini. Pisah hidup artinya bercerai, berpengadilan dan sebagainya, sampai ketok palu, sampai dia udah bercerai, tidak akan ketemu di akhirat karena sudah putus. Tapi bercerai kematian, dipisahkan oleh kematian, insya Allah ketemu di surga. Amin. Mohon izin, jamaah. Bagaimana dengan yang direbut? Bagaimana yang punya istri lebih dari satu? Bagaimana dengan suami, istri yang punya suami, udah meninggal suaminya nikah lagi? Itu gimana tuh? Ketemu sama siapa? Nanti dipertemukan sama siapa yang paling menyayanginya. Karena bisa jadi dia nikah yang pertama meninggal, tapi ternyata yang kedua lebih, ya itulah nanti dipilihkan. Amin. Nah, siapa tahu dan Ustadz Maulana. tidak ada peluang suami istri untuk masuk berkumpul di akhirat. Itu tergantung dari keimanannya. Berikutnya tidak ada yang melajang. Tidak ada melajang. Melajang ke arah sana ya. Melayang lo tadi. Bukan. Tidak ada yang melajang, semua punya pasangan. Karena pasangan itu bagian daripada kenikmatan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam waktu masuk surga merasa kesepian. Jadi memang pasangan itu adalah luar biasa. Dan ingat, istri itu menjadi ratunya bidadari di surga. Masya Allah. Bidadari aja cantik, bagaimana istri yang jadi ratunya bidadari. Kan kalau bicara laki-laki akan dapat sekian istri. Enak, bidadari enak banget. Gimana nih? Kalau istri tidak usah sakit hati, Anda jadi ratunya. Nah, dan ingat, surga itu terdapat segala apa yang diinginkan. Kalau dia memang menginginkan anak, dikasih anak. Tapi tidak ada lagi. Ada yang meriwayatkan untuk punya anak itu tidak ada orang berkeinginan punya anak. Sekali lagi, tidak ada keinginan. Kalaupun ada yang mau punya anak, hanya sekedar hiburan. Setelah itu menghilang. Karena tidak ada berkembang biak di surga. Segitu aja jumlahnya. Sesuai dengan yang kalau berkembang biak lagi di surga gimana ya? Ya, jadi nanti ada menantu, ada ipar, nggak ada lagi tuh. Jadi keinginan, kalaupun dia aku kangen hamil, cuma dikasih hamil tapi hamil sebentar. Aku kangen, aku suka kalau melahirkan, kasih aja, selesai. Jadi tidak ada rasa sakit. Kalau tidak di surga itu tidak ada yang merepotkan, tidak ada yang menyusahkan. Makanya anak yang ada di surga itu hanya sekedar hiburan. Sekalipun di surga ada kan tugas yang sekarang alhamdulillah rabbil alamin Ibunda Siti Hajar, dalam arti ini Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar diberi tugas oleh Allah untuk menjaga semua anak-anak yang masih kecil. Untuk menanti orang tuanya nanti mau masuk surga. Jadi nanti anak-anak itu tetap jadi akan, makasih banyak di Ustaz Sam, umurnya sama nanti. Ya, karena sebenarnya pada dasarnya kita ini seumuran semua di alam arwah. Ya, cuma seumuran di alam arwah, nanti seumuran juga di surga. Cuma yang membedakan umur kita karena adanya proses yang namanya siapa yang dulu lahir. Ya. Nah, kemudian adanya proses matahari, adanya hitungan tahun kan tergantung dari putaran matahari. Ya. Hitungan bulan, putaran bulan. Jadi saya rasa mudah-mudahan kita jadi berkat semua, amin. Jadi kembali lagi, insya Allah akan berkumpul sama anak-anak kita
keluarga nanti kita, wah anakku. Cuma di mana si itu masih tersangkut terlalu banyak masalahnya di dunia. Jadi dia belum masuk surga. Kasihan banget. Tadi Ustaz Sam tadi tausiah sama Habib tadi. Saya membayangkan ya Allah enak banget ya di surga. Kata Habib gini-gini, wah enak banget. Pas Ustaz Sam bilang nanti yang makin lama orang ketemu makin cantik. Kasihan banget yang telat masuk surga itu. Masya Allah. Orang sudah ganteng cantiknya udah bertambah-tambah dia baru datang. Kan seperti itu. Jadi ini motivasi buat kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini makin semangat ibadahnya. Makin semangat. Karena ini hadiah dari Allah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Ya ini Masya Allah mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Ya, Allah di surganya Allah ya ini Ustadz dari ya. Habib tadi ya. Jangan langsung buka puasa. Setengah jam sebelum buka puasa duduk di depan berzikir baca Ya, doa. Doa Masya minta Allah. masuk surga. Karena ada 3 waktu yang dijawab doa. Ketika sahur, ketika berbuka puasa, dan pertengahan matahari. Pertengahan matahari, Iya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak pada guru-guru kami. Ya ini berikutnya Habib, ini coba tolong dijawab utang pertanyaannya ini bagaimana Habib, apakah manusia-manusia yang sebelumnya mengingat kejadian di dunia, apakah ketika mereka sudah meninggal mereka masih mengingat semua kenangan-kenangan yang ada di dunia? Bagaimana Baik, Habib, tadi silakan. sedikit sebelum kita jawab itu, sedikit yang tadi cerita Nabi sampai tertawa dengan cerita ini. Ya, betul. Jadi kenikmatan syurga ada seorang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir dia masuk syurga. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan siapa Rasulullah, dia nanti pertama itu akan merangkak. Maka Allah subhanahu kan sudah diampunkan semua dosanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada itu hamba, masuklah kau ke syurga. Tapi ini hamba kata Rasul, dia balik lagi kepada Allah. Ya Rabbi, sepertinya syurga sudah penuh. Kata ini hamba. Dia balik lagi kepada Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kau ke syurga. Dia punya perasaan karena mungkin dia terakhir, ya Allah kayaknya syurga udah penuh. Balik lagi dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta bagaimana ya Rabb, kata Allah, masuklah kau ke syurga. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, syurga tidak akan penuh. Buat engkau itu seperti dunia tapi 10 kali lipatnya. Dia balik lagi kepada, ya Allah, apa kau mengejek aku? Apa kau mempertawakan aku? Kan engkau punya alam semesta semuanya. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, ketika Nabi menceritakan itu sampai terlihat geraham giginya. Lucu Rasul sampai tertawa menceritakan itu hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi Muhammad, serendah-rendahnya orang mendapatkan syurga, serendah-rendah yang sudah dari neraka jahanam, itu mendapatkan 10 kali lipat daripada dunianya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu serendah-rendahnya kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dikatakan apakah orang mengingat waktu hidup di dunia, ya. Orang dalam surah At-Tur disebutkan, di dalam surah As-Saffat disebut tasa'alun. Mereka saling bertanya bagaimana waktu di dunia. Aku teringat waktu di dunia ada orang yang mengatakan kepada aku di dalam surah As-Saffat, kalau tidak salah dikatakan itu. Mereka mengatakan apakah kau percaya dengan hari kebangkitan. Jadi diceritakan semua di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Wa utubihi mutasyabiha. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala kan kita makan buah apel, tadi yang dikatakan sama Ustaz Maulana, makan anggur. Mereka ingat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kullama ruziku minha min thamaratin rizqan. Ketika diberikan buah-buahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oh dia ingat, oh ini buah yang ada di dunia. Masya Allah. Jadi mereka ingat, oh ini apel yang di dunia, tentunya besarnya, rasanya, warnanya sangat berbeda, lebih enak, sangat enak yang ada di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka ingat kehidupan mereka di dunia seperti ini. Jadi kalau ditanyakan apakah ada yang mau balik lagi ke dunia? Kira-kira ada nggak orang masuk surga nyesal? Cah? Nggak ada sih. Ada nggak orang mana pemirsa, ada nggak orang masuk syurga nyesel? Artinya semua orang pengen masuk syurga sampai orang mengatakan udah deh walaupun di pinggiran ngontrak aja di syurga yang penting nggak masuk neraka. Masya Allah. Kayak seperti itu, tapi ada orang yang pengen balik lagi ke dunia hanya untuk ibadah. Karena kita lihat
Ada 100 tingkatan surga itu. Ada 8 pintu, satu pintu ke pintu yang lain 70 tahun jaraknya. Ya, satu pintu ke pintu yang lain 70 tahun. Itu menurut tingkatan ibadah. Yang paling tinggi kan Firdausil A'la paling tinggi. Jadi orang pengen balik ke dunia bukan pengen dapetin dunia lagi, tidak pengen dapetin akhirat. Oh kenapa waktu itu kurang zikir? Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu waktu itu yatahasar ahlul jannah fil jannah. Mereka merasa rugi di surga. Kenapa? Oh kenapa waktu di dunia kurang zikir? Kenapa waktu di dunia kurang ibadah? Mestinya aku dapatnya lebih tinggi surganya. Padahal sudah dapat indah. Sudah dapat kenikmatan, masih pengen yang lebih tinggi lagi. Nah ini artinya ahlus surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga itu begitu nikmat dan sudah tidak bisa lagi dibayangkan di dunia, begitu nikmat ahlus surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan mereka ingat tidak waktu di dunia, mereka ingat waktu di dunia. Tapi mau balik lagi tidak, kecuali untuk ibadah. Masya Allah luar biasa Habib, terima kasih banyak. Jadi sekali lagi ya jamaah, mereka mengingat semuanya yang ada di dunia. Nah tidak ada yang mau balik lagi kecuali benar-benar niatnya hanya untuk beribadah. Bulan Masya Allah Ramadan ya. perbanyak ibadah. Ya benar banget Ustadz, ini kita semua orang berbondong-bondong untuk mendapatkan pahalanya Allah ya. Bismillah. Ya berikutnya nih Ustadz Syam, ini aku mau nanya lagi Ustadz Apa Syam. itu? Jadi Ustadz, ini kan kita kalau di dunia kan kita beraktivitas ya, bekerja, terus melakukan ibadah dan Betul. segala macam lah, pokoknya kita beraktivitas gitu. Nah, ini apakah penduduk surga juga melakukan seperti apa yang kita lakukan di dunia? Jadi apakah Gimana kita tuh? juga bekerja? Wah. Jadi apakah kita bermain atau kita belajar gitu menuntut ilmu? Nah, apakah itu sama di surga pun apakah kita seperti itu? Oh gini nih, dikasih kerja dari rumah, tinggal di rumah pengennya kerja keluar. Giliran kasih kerja di luar, aduh pengen libur gitu kan. Jadi kalau masih di dunia itu kita seperti itu. Tapi nanti di surga insya Allah kita melakukan segala aktivitas yang tidak akan pernah membosankan. Apakah kita masih keluar gitu? Apakah kita masih beraktivitas di luar? Kan masing-masing tadi sudah diceritakan guru kita Ustadz Maulana, masing-masing punya istana, masing-masing punya rumah. Apakah masih keluar rumahnya? Oh nanti kita jawab setelah ini. insya Allah. Waduh, ini kayaknya dipotongnya bener-bener tengah-tengah banget nih, Masya Allah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah karena ini akan dilanjutkan oleh guru-guru kita pembahasan kita. Benarkah penduduk surga tidak tidur? Bersama dengan Islam itu indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah. Kira-kira tidur nggak?